Media, ayo media, silakan media. Siap, kita foto bersama dulu. Untuk kota Bekasi, ayo pokoknya. Ayo tepuk tangan dong. Secara simbolis sudah diberikan dari Pak Ketua Satgas kita buat masyarakat Bekasi Selatan. Beras tebus murah seharga 15.000. Hari sahabat kita. Dari Pak Sudarto ya, Pak Sudarto akan memberikan simbolis juga kepada warga Bekasi Selatan. Ayo media, silakan. Hari ini kan datang ke relawan Satahi nih, ya. Untuk memberikan tebus murah beras. Dari calon sendiri yang ditawarkan kepada masyarakat apa nih? Jadi ini sebenarnya kegiatan yang kesekian kali ini dari Satahi, ya, ketujuh kali ya Satahi yang telah kami hadiri, dan insya Allah bagi kami adalah ini suatu supporting dalam bagaimana kita ke depan untuk mulai bekerja secara sosial kepada masyarakat. Bukan hanya teriak-teriak menang-menang, tapi ini terbukti bahwa Satahi peduli dan itu merupakan suatu pengabdian kepada masyarakat, dan karena Satahi ini adalah sahabat Tri dan Haris, bagi kami ini menjadi suatu fenomena yang luar biasa, dan ini akan kami lanjutkan nanti ke depan. Mereka sudah mensupport, ketika insya Allah kami juga terpilih nantinya, sosial seperti ini, kegiatan seperti akan kita lanjutkan terus. Ya. Program yang kita tawarkan kepada masyarakat apa Pak? Dari tadi calon? Kan ya saya kira ada beberapa yang, tapi utamanya adalah dari pendidikan. Pendidikan jelas kita akan meneruskan apa telah dilanjutkan oleh dilakukan oleh Pak Pepen dan Pak Tri yang terdahulu, di mana SMP gratis. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita akan membangun SMP-SMP yang ada di kecamatan. Minimal satu SMP, satu kecamatan harus punya satu SMP, karena mengantisipasi jumlah daripada kelulusan SD. Kesehatan saya kira masalah BPJS yang akan kita terus lakukan. Bahkan ke depan kami sudah mulai merencanakan, kalau BPJS sudah 100%, sudahlah, nggak usah pakai BPJS lagi, cukup dengan KTP Kota Bekasi, maka masyarakat Kota Bekasi boleh untuk datang pelayanan masyarakat, pelayanan kesehatan kemana saja, ke puskesmas atau ke RSUD. Saya kira seperti itu. Ya, pendidikan tentunya tadi bahwa kita akan mengirimkan 1.000 mahasiswa setiap tahun beasiswa gratis ke luar negeri untuk bersekolah di luar negeri. Pak, tadi terkait konsep pembangunan gedung sekolah yang terintegrasi dengan bangunan vertikal, Pak, seperti apa Pak konsepnya Pak? Jadi kan sekarang kan banyak lahan-lahan sekolah dasar yang cukup besar, sementara kita sulit untuk mencari lahan untuk membangun SMP yang baru. Maka kita gunakan lahan yang di sekolah dasar itu, kita akan vertikal, maka di situ ada SD, ada SMP yang terintegrasi. Dengan demikian, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan bagaimana agar supaya para siswa SD itu bisa tertampung di SMP. Itu yang paling penting. Jadi kita akan bangun secara vertikal, dan ini akan nanti ke depan bahkan kita akan terintegrasi dengan sekolah menengah atas. Itu memang proporsinya kewenangan ada di provinsi untuk SMA, tapi kita akan bicarakan ke depan. Tapi insya Allah saya yakin bahwa itu bisa terlaksana dengan baik. Pembangunan gedung juga kan akan berpengaruh dengan penambahan tenaga pengajar, Pak. Seperti apa? Betul. Nanti, Pak? Saya kira kalau SDM tenaga guru kita cukup besar, cukup banyak. Kita punya lah. Yang ada sekarang ini, tapi memang karena memang kondisi sekolahnya belum ada, maka kita belum bisa memberikan mereka untuk
pekerjaan sebagai guru di sekolah-sekolah menengah atas, ada sekolah-sekolah menengah pertama karena memang sekolahnya belum ada. Tapi saya kira SDM ketika akan membangun SMP yang terintegrasi dengan SD, maka kita juga akan menyiapkan sumber daya manusianya, para guru ya, yang akan kita coba siapkan untuk menjadi guru-guru yang mengisi di sekolah-sekolah yang ada itu. Pak, support atau pesan terhadap relawan Satahi, ini kan masih ada 18 hari lagi. Ya. Support atau pesan yang disampaikan kepada relawan Satahi, Pak? Pesan saya terima kasih banget kepada Satahi ini, karena terus terang ini adalah betul-betul namanya relawan. Mereka betul-betul support sendiri ya. Kami hanya datang untuk pidato saja gitu kan. Saya ini support buat mereka adalah bagaimana ke depan. Jangan hanya sampai pada saat kami dimenangkan saja, tetapi bagaimana ke depan mereka tetap mengawal Tri dan Haris untuk memimpin Kota Bekasi ini ke depan. Saya kira itu paling penting. Oke, Pak Ketum ya. Pak Ketua ini, Pak Ketua, ini kan kegiatan sudah beberapa kali dilakukan oleh relawan Satahi ini. Uangnya dari mana sih? Apa relawan Satahi nggak capek apa? Apa tujuan daripada relawan Satahi yang sebenarnya? Jadi terima kasih. Dana ini semua hasil gotong royong daripada relawan anggota-anggota Satahi. Jadi dana ini semua hasil gotong royong dari kawan-kawan di Satahi. Gotong royong. Itu yang pasti. Jadi kami itu memang berangkat dari keterbatasan kami, tapi karena kerinduan akan pemimpin untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Bekasi, kami rela untuk itu. Dan ke depan kami akan tetap bergerak bukan hanya sebatas ini, tapi kami juga sudah mulai masuk ke dalam kantong-kantong massa kami, bagaimana untuk menyuarakan, menyampaikan visi misi daripada paslon nomor 3 Pak Tri dan Pak Haris, sehingga masyarakat bisa lebih percaya diri dan tidak ada keraguan lagi untuk memberikan pilihan kepada mereka. Kenapa sih tidak mau menerima bantuan daripada calon kita ini, Pak? Lantas beda kami sama yang lain apa? Nah itu, Kami harus Satahi berangkat dengan sesuatu perbedaan. Kami berbeda, kami berbuat bukan hanya bicara. Ya kalau kami disupport sama aja, berarti kami bukan dari diri kami, tapi kami mau berbuat dengan apa yang kami miliki dari diri kami sendiri. Jadi purnya murni keinginan kami memenangkan paslon nomor 3 Pak Haris dan Pak Tri. motivasinya apa sih, Pak? Motivasinya menjadikan mereka menjadi pemimpin kami, pemimpin Kota Bekasi, sehingga sesuai dengan slogan mereka menjadikan Kota Bekasi yang keren dan nyaman. Nah, kalau untuk relawan Satahi kan sudah ada di 12 kecamatan nih. Target suara untuk memenangkan pasangan Tri dan Haris berapa ribu atau berapa persen nih? Seperti kami bilang kemarin kita rapat konsolidasi, kita punya target 100.000 massa. 100.000 suara sudah dapat. Karena sekarang sendiri ya dari harus flashback belakangnya bahwa Satahi ini adalah rata-rata anggota PBB. Anggota Pemuda Batak Persatu yang ada di Kota Bekasi 12.000 sesuai dengan KTA. Kalau kali 3 kan sudah berarti 36.000. Dari 36.000 ini harus bisa menjadi influencer kepada masing-masing relasinya. Sehingga target kami 100.000 bukan hal yang sulit sepertinya. Masa itu masa yang datang atau by data nih, Pak? By data kita bisa lihat waktu deklarasi target cuma 1.200 yang ada sampai 2.300. Kemudian kita sudah melakukan roadshow untuk pembagian sembako dengan orang yang berbeda di 7 kecamatan ini, itu dengan orang yang berbeda. Dan kemarin kita sudah sampaikan melalui pesan-pesan singkat atau WhatsApp ini yang WhatsApp yang berketerusan lah ya, sharing WhatsApp untuk mendukung pasangan nomor 3. Pak, informasi yang kami dengar atau yang beredar di saat ini kan pasangan calon nomor 3 ada isu yang beredar mengatakan bahwa bahasanya korupsi gitu. Untuk mengantisipasi itu dari relawan sendiri seperti apa menanggapi itu, Pak? Pertama, ini biasa di tahun politik begini, namanya black campaign itu hal yang biasa. Kita pasti punya APH, aparat penegak hukum. Kalau memang terbukti, laporkan. Tapi sampai saat ini kan isu lama ya. Dari tahun 2019 ini udah didengungkan, saya tahu. Ketika Pak Tri menjabat sebagai kepala dinas, ini kan isu ini yang dilempar terus. Dari tahun 2019 ini dilempar sampai saat ini kan tidak ada. Artinya dia kan hanya black campaign saja, bagaimana itu menjatuhkan. Tapi kami percaya masyarakat Bekasi tidak bodoh, mereka pintar-pintar, mereka bisa melihat benar atau tidak. Dan saya yakin sampai ini detik itu kan stop sampai di situ saja, hanya black campaign saja. Ya tenang aja lah, semua Satahi akan bergerak semua. Bahkan kita sudah mau bentuk posko pengaduan. Ketika ada calon-calon yang melakukan money politik, silakan adukan kepada kami.
kami sudah bentuk kan. Sedikit harapannya Pak untuk masyarakat dari relawan Satahi ini apa? Harapan kami, ayo seluruh masyarakat Bekasi jangan salah pilih. Ini bukan coba-coba untuk pemimpin, tapi pilihlah pemimpin yang sudah teruji, yaitu pasangan Pak Tri dan Pak Haris. Jangan ragu lagi untuk berikan pilihannya. Pak Sudiarto nih tokoh di sini. Oke Pak, sebagai tokoh masyarakat di Kota Bekasi, bagaimana Bapak melihat calon daripada Tri dan Haris ini Pak? Saya begini ya, mohon maaf kalau bahasa saya agak vulgar. Saya nggak mau beli kucing dalam karung. Lebih baik saya, kebetulan saya di sini dianggap tokoh gitu, saya akan sampaikan ini kepada masyarakat di lingkungan saya bahwasannya jangan salah pilih, pilih yang sudah terbukti kinerjanya. Nah, paslon nomor 3 ini sudah terbukti kinerjanya dan harapan kami beliau, selain harapan saya juga yakin bahwa beliau akan menang menjadi wali kota dan wakil wali kota Bekasi. Salah satu bukti daripada kinerja calon wali kota kita ini kita sudah bisa lihat kali-kali tadi disampaikan oleh Pak Haris bahwasanya kali di Bekasi sekarang sudah berubah menjadi lebih baik, dan yang pasti di lingkungan kami lapangan ini kami kelola, artinya kami perbaiki gitu ya, dan mendapatkan support dari Pak Tri. Bahkan Karang Taruna di sini langsung diresmikan oleh Pak Tri. Untuk itu kami kita abadikan di situ ada foto Pak Tri, tanda tangan beliau ketika beliau menandatangani untuk memperbaiki lapangan ini. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih.